Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Vini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Fit, kalau kabar badan sehat, tapi kalau perasaan sepertinya kurang sehat Bu Fit. Oh ya, kenapa Bu Vin? Kok kelihatan lesu, kurang semangat? Kenapa Ya, Bu? itulah Bu, sebenarnya sih tujuan saya datang ke rumah Ibu Fit ini memang untuk curhat, Ya, karena beberapa hari ini saya perhatikan anak-anak kenapa kurang bersemangat gitu belajar sama saya ya Bu. Kemudian ketika saya memberikan tugas, hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan bagi saya, makanya saya mau curhat sama Ibu. saya senang nih Bu mau curhat sama saya. Saya dengan senang hati akan melayani Ibu. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita nih, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Kalau harapan saya sih Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu hari ini, Ya. setelah saya ngobrol, curhat, Ya. saya ingin mendapatkan solusi supaya anak-anak itu menjadi semangat belajar sama saya. Kemudian setiap saya memberikan tugas, saya inginnya mereka itu antusias untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Oh begitu Bu. Kira-kira ada lagi nggak Bu masalah yang Ibu hadapi di kelas selain yang Ibu ceritakan tadi? Masih ada Bu. Ya. Apalagi tentang kehadiran. Kehadiran di sekolah saat ini itu apa namanya itu Bu, sangat kurang sekali. Ya. Apalagi kalau ketika anak-anak itu diberi tugas PR di rumah, itu yang mengumpulkannya itu hanya beberapa orang saja Bu. Oh iya ya Bu, dari masalah yang Ibu hadapi di kelas ini, kira-kira sudah ada ndak Ibu mencari kenapa penyebabnya itu bisa terjadi siswa Ibu di kelas? Iya Bu, akhir-akhir ini sih saya pernah sih terpikirkan Ya. kira-kira apa sih yang salah dengan diri saya. Dan ternyata mungkin karena media saya yang kurang atau cara mengajar saya yang terlalu monoton. Ya. Bisa jadi karena hal-hal yang seperti itu anak-anak jadi kurang bersemangat untuk belajar dengan saya. Iya ya Bu, mudah-mudahan saya dapat membantu Ibu dan Ibu bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, tadi Ibu menyebutkan kalau siswa Ibu itu kurang semangat ya dalam belajar di kelas. Nah, bisa enggak Ibu menceritakan kembali secara detail kenapa siswa Ibu itu kurang semangat ya dalam belajar? Iya Bu, yang jelas sekali ketika proses pembelajaran di kelas, Ya. siswa itu sepertinya kurang bersemangat, kurang apa namanya itu, kurang antusias untuk belajar. Iya, Kemudian antusias ya, Bu. pada saat saya menerangkan materi-materi, kebanyakan dari siswa itu banyak yang melamun. Kemudian ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka itu antusias buat belajar, agar mereka itu aktif dalam belajar, tapi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sangat lama sekali untuk direspon. Kalaupun saya memberikan tugas, Ya. itu pun hanya beberapa orang saja yang mengumpulkan atau yang beberapa orang saja yang menjawab pertanyaannya Bu. Iya ya, jadi kita simpulkan kalau permasalahan Ibu di kelas itu karena siswa itu kurang semangat, kemudian hanya beberapa orang yang mengumpulkan tugas dan itu pun juga tidak tepat waktu ya Bu. Iya Bu. Nah, dari permasalahan yang Ibu alami di kelas ini, sudah pernah enggak terpikir Ibu apa penyebabnya, kenapa siswa itu seperti itu? Ada sih Bu. Terkadang saya sempat berpikir atau sempat memikirkan apa sih kelemahan saya dalam mengajar. Iya.
Dan mungkin karena saya itu terlalu monoton dalam menerangkan atau memberikan materi-materi. Saya itu terlalu monoton, entah materi saya kurang menarik bagi anak. Iya. Kemudian bisa jadi karena metode yang saya berikan adalah kebanyakan metodenya adalah metode ceramah, jadi anak-anak itu tidak semangat, kemudian tidak antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bisa jadi apa yang saya jelaskan atau materi-materi yang saya jelaskan itu tidak tinggal di kepalanya, Bu, karena metode yang saya gunakan itu adalah metode yang kurang menarik. Nah, kemudian dari solusi yang Ibu jelaskan tadi nih, kan sudah Ibu paparkan tadi solusinya. Nah, apa yang perlu Ibu tingkatkan dari solusi-solusi yang Ibu sebutkan tadi? Yang perlu saya tingkatkan lagi mungkin dari cara mengajar saya, Bu. Iya. Yang selama ini cara mengajar saya terlalu monoton, kemudian saya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Jadi saya itu ingin merubah bagaimana murid atau siswa bisa antusias belajar dengan saya dengan menggunakan media-media yang beragam, Bu. Iya. Yang mana media itu nanti dibuat berdasarkan dari minat siswa itu tersendiri. Jadi saya juga berencana sih, Bu, untuk melakukan ice breaking di dalam kelas. Ya, bagus Yang itu, mana- Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi ice breaking yang saya lakukan ini adalah ketika murid yang pada saat saya memperhatikan murid ada yang mulai tidak bersemangat, Sudah bosan, iya, ya. kemudian sudah mulai banyak yang lemah atau bagaimana lah, Bu. Jadi Semangat saya itu. terpikirkan akan melakukan ice breaking. Yang mana ice breaking ini saya lakukan agar tujuannya anak yang tidak bersemangat itu menjadi semangat kembali, Bu. Jadi dengan ice breaking ini saya berharap anak-anak bisa antusias kembali untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Wah, sudah bagus, Bu. Ide Ibu itu, rencana-rencana Ibu itu untuk melakukan perubahan. Bagus, Bu. Tinggal kita laksanakan lagi nih rencananya. Iya, Bu, ya sih, Bu, sebenarnya apa yang keluar dari rencana-rencana saya hari ini Iya. sebenarnya tidak lepas dari Ibu. Kalau seandainya saya tidak curhat dengan Ibu, mungkin pemikiran-pemikiran saya ini tidak akan dapat saya sampaikan, Bu. Ya, tapi ini solusinya juga datang dari Ibu ini. Bagus, Ibu. Luar biasa ini. Kira-kira masih ada enggak yang belum Ibu ungkapkan tentang rencana Ibu ini mengatasi siswa Ibu itu? Sebenarnya sih sudah tidak ada, Bu. Ya. Yang sangat terpikirkan oleh saya adalah selama ini saya tidak pernah menggunakan ice breaking, Bu. Iya. Jadi mungkin karena itu anak-anak itu tidak bersemangat. Jadi saya sebenarnya tidak memikirkan bagaimana perasaan anak itu bosan atau tidak. Tapi mulai terpikirkan oleh saya apa sih jalan keluarnya gitu agar anak-anak itu bersemangat dengan saya. Dan ternyata yang terpikirkan di pikiran saya adalah ice breaking. Dan mungkin ice breaking ini bisa membuat semangat anak-anak itu kembali lagi untuk belajar, Bu. Luar biasa ya, Bu, aksi-aksi Ibu, rencana-rencana Ibu ini. Tapi ada nggak lagi yang rencana ini supaya berjalan efektif gitu, Bu? Apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Sebenarnya ada sih, Bu. Ya. Saya sangat membutuhkan dukungan-dukungan dari teman sejawat, Iya. terutama Ibu. Iya. Ibu adalah sebagai guru penggerak, mungkin Ibu lebih paham bagaimana sih gitu agar kita bisa mengajar siswa, mengajar murid dengan minat mereka masing-masing. Sebenarnya sih, Bu, saya datang ke Ibu ini itu karena saya pernah lewat di kelas Ibu pada saat Ibu mengajar. Oh iya tuh, Bu. Iya, Bu. Jadi saya pernah terpikirkan kenapa pada saat belajar dengan Ibu, siswa-siswi kita itu atau murid kita itu bisa tenang, antusias. Apa sih trik-trik yang Ibu lakukan agar mereka itu bisa seperti itu? Iya. Makanya saya langsung datang ke Ibu, ingin curhat dengan Ibu. Harapan saya sih saya mendapatkan solusi bagaimana agar siswa itu bisa antusias belajar dengan saya. Tapi alhamdulillah ini Ibu sudah bisa menemukan solusinya sendiri.
Nah, tinggal Ibu menjalankan lagi rencana-rencana Ibu Iya. ini. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan siswa Ibu itu menjadi semangat lagi dalam belajar, tepat waktu mengumpulkan tugasnya ya Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Nah, kemudian apa yang perlu Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Bu. Iya. Pertama, saya akan berubah cara mengajar saya yang biasanya monoton. Sekarang saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi, yang menarik. Kemudian yang paling utama sekali adalah dengan menggunakan ice breaking tadi, Bu. Iya. Agar saya bisa membangkitkan kembali semangat-semangat belajar yang ada pada diri siswa. Iya. Ya, mungkin itu, Bu. Nah, tadi kan Ibu sudah mengatakan kalau untuk mendapatkan dukungan itu dari rekan sejawat, itu seperti saya tadi Ibu sampaikan. Iya, Nah, Bu. selain dari saya, ada nggak yang lain, dukungan dari yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Sebenarnya kalau untuk dukungan, Ibu, selain dari teman sejawat, saya juga memerlukan dukungan terutama dari kepala sekolah, kemudian dari lingkungannya, Ibu, termasuk Iya. orang tuanya. Iya. Karena saya juga perlu tahu apa sih kendala atau apa sih permasalahan yang dihadapi anak. Kok anak ini bisa Tidak ya, bersemangat. tidak bersemangat, kemudian apakah ini karena faktor lingkungan atau faktor keluarga yang tidak mendukung. Iya. Jadi mungkin saya nanti akan mencari penyebab dari permasalahan itu, Ibu. Wah, bagus ya. Ibu Pini sudah menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang ditemukannya di kelas. Nah, Iya, Ibu, semua ini sebenarnya sih tidak akan lepas juga dari Ibu. Kalau seandainya saya tidak memberanikan diri untuk menemui Ibu di rumah, tapi iya. maaf ya Bu, saya mengganggu Ibu pada waktu istirahat Ibu di rumah lagi. Oh, nggak apa-apa Bu, saya senang kok bisa membantu Ibu menemukan solusinya dalam masalah Ibu ini. Iya Bu, saya sekarang sangat merasa lega dan sudah tidak terfikirkan lagi beban-beban yang ada pada diri saya yang kemarin-kemarinnya itu, Bu. Iya. Sudah terpecahkan lah di sini. Terima kasih Bu Fitri atas Sama-sama Bu. waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Kemudian dari solusi-solusi yang Ibu berikan kepada saya, mudah-mudahan saya bisa merubah dan bisa berubah ke yang lebih baik lagi, dan murid saya bisa bersemangat lagi belajar dengan saya.